Tapi kalau ada aspirasi dari masyarakat, oh masyarakat pengennya dibayarin BPJS-nya, oh masyarakat pengen digratiskan sekolahnya, oh masyarakat pengen dibiayain skincare-nya yang sudah cantik misalnya. Anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kota Cilegon, Dede Rohana Putra, menggelar reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 pada Jumat 16 Juni 2023. Reses tersebut diselenggarakan di rumahnya di lingkungan Jerang Ilir, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Dalam acara tersebut hadir ratusan masyarakat dari berbagai elemen, mulai dari kalangan buruh, ketua RT, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis taklim, serta kader Partai Amanat Nasional Kota Cilegon. Dede Rohana Putra mengawali acara tersebut dengan menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Dede menjelaskan tentang peran dan fungsi anggota legislatif, di mana salah satunya adalah melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dede mengungkapkan kegiatan reses yang dilaksanakannya tersebut sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dirinya sebagai anggota legislatif. Menurut Dede, ada 3 tugas pokok anggota DPRD Provinsi Banten. Pertama, yakni budgeting atau penganggaran. Kedua, yakni legislasi atau membuat peraturan. Dan yang ketiga adalah pengawasan atau controlling. Jadi sekarang mumpung ada acara bisa sambil reses. Reses itu apa tadi? Menyampaikan aspirasi. Anggota dewan itu butuh aspirasi. Buat apa? Buat kerja. Kalau kita nggak punya aspirasi dari masyarakat, kita nggak bisa kerja. Kenapa? Karena dewan cuma 3 kerjanya. Walaupun digajinya setiap bulan, kerjanya cuma 3 doang. Apa? Pertama kerjanya adalah budgeting. Apa budgeting? Anggaran. Tugas dewan itu hitung-hitung duit, menganggarkan mana buat bangun sekolah, mana buat bangun rumah sakit, mana buat beli obat, mana buat bangun jembatan, mana buat bangun jalan, mana buat honor guru, buat jadi dokter. Itu aja kerjanya. Ya, kedua tugasnya adalah legislasi, membuat peraturan, membuat peraturan daerah, membuat undang-undang. Tugas yang ketiga apa? Tugas yang ketiga dewan itu mengawasi pengawasan. Kalau sudah dianggarkan, dibuat aturannya, kamu kerjain. Usai paparan, Dede meminta 3 orang perwakilan masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasinya tentang permasalahan yang terjadi di Kota Cilegon. 3 orang yang berani menyampaikan pertanyaan, gagasan, dan aspirasi lainnya akan diberi hadiah oleh Dede Rohana. Masyarakat pun antusias menerima tantangan tersebut. 3 orang warga secara bergantian maju untuk mengutarakan pendapatnya. Aspirasi pertama disampaikan Puji Rahayu, warga Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang. Di hadapan Dede Rohana Putra, Puji mengaku kecewa dengan pemerintah daerah yang dinilai telah diskriminatif dalam program bantuan yang disalurkan ke masyarakat. Menurutnya selama ini yang sering menerima bantuan dari pemerintah hanyalah warga pribumi saja, sedangkan warga pendatang seperti dirinya selalu diabaikan. Padahal menurut Puji, dirinya tinggal di Kota Cilegon sudah 30 tahun dan sudah memiliki KTP Kota Cilegon. Saya sendiri juga dari pendatang ya Pak. Kebanyakan yang dari pendatang itu mereka tuh kayak selalu tersisih gitu Pak. Jadi kayak gak diutamakan, yang itu penduduk asli. Jadi umpamanya kayak misalkan bantuan, kayak apa itu dia diutamakan kayak penduduk asli aja. Sedangkan kayak pendatang, dia rumah kontrak, dia gak punya apa-apa, anak harus sekolah segala macam. Itu mereka tidak pernah dapat bantuan apa-apa Pak. KTP-nya KTP sini juga. Kayak saya sini di sini sudah merantau selama hampir 30 tahun. Ya itu udah awal dan beberapa kali udah nih. Tapi alhamdulillah Pak selama ini bantuan-bantuan pun saya belum pernah. Mat Juheni, warga Jombang Kali, Kecamatan Jombang yang mendapat giliran kedua untuk menyampaikan aspirasinya membenarkan apa yang disampaikan oleh Puji Rahayu. Menurut Mat Juheni, penyaluran bantuan dari pemerintah daerah sering tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak mendapatkannya. Sedangkan warga yang dirasa mampu justru mendapat bantuan. Karena banyak sekali warga saya juga yang statusnya yang diceritakan sama ibu tadi persis sama seperti itu. Jadi yang gelar yang banyak kata Pak
Pak Dede tadi, kalungnya dan sebagainya itu dia mendapatkan bantuan, Mak. Jadi orang yang seperti yang nggak punya, yang janda dan sebagainya itu malah justru nggak dapat. Sementara itu aspirasi ketiga disampaikan oleh Muhammad Wildan Ardiansyah, warga Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Dalam paparannya, Wildan mengeluhkan soal sulitnya masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Wildan, saat ini sulit sekali mendapat pekerjaan tanpa ada orang dalam dan menyiapkan sejumlah uang. Bahkan mirisnya, lapangan pekerjaan di Kelurahan Pabean saat ini mayoritas dikoordinir oleh oknum LSM. Untuk itu, Wildan meminta Dede Rohana bisa mencarikan jalan keluar atas masalah tersebut. Dan kebanyakan lapangan pekerjaan sekarang itu, Pak, dipegangnya sama LSM, Pak. Karena sekarang kalau masuk kerja tanpa orang dalam itu susah. Pertama, tanpa ADM atau tanpa uang itu susah. Kebanyakan dipegang itu sama LSM. Bayar ke LSM, dan setelah bayar juga per bulan itu kena potongan gajinya untuk ke LSM. Usai menyampaikan aspirasinya, ketiga warga tersebut mendapat bingkisan dari Dede Rohana Putra. Selanjutnya, Dede Rohana yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional ini langsung memberikan jawaban. Dede Rohana mengaku sangat menyayangkan adanya penyaluran program bantuan yang tidak tepat sasaran dan cenderung diskriminatif. Sebab menurut Dede, sejak zaman Kesultanan Banten dulu, di Banten sudah banyak pendatang. Bahkan dulu yang membangun sawah di Banten adalah pendatang dari Cirebon. Sehingga pemerintah tidak boleh lagi membedakan antara pribumi dan pendatang dalam penyaluran bantuan. Pertama saya respon dulu, aspirasi dari pendatang. Bapak Ibu ya, Cilegon itu bukan hanya sekarang, dari zaman Kesultanan ya, Kesultanan Banten sudah banyak pendatang. Maka ada wilayah-wilayahnya, ada wilayah Jombang, ada wilayah Purwakarta karena dari sana. Dulu yang membangun sawah-sawah di Banten itu adalah orang Cirebon. Jadi kita tidak bisa mengerti pendatang. Maka untuk itu tidak ada alasan. Selama dia domisili di sini, ber-KTP di sini ya, itu sudah menjadi warga Cilegon. Berarti dia harus bisa mendapatkan pembangunan dari pemerintah kota Cilegon. Program-program apapun dia punya hak yang sama. Ini pertama ya. Kedua dari Pak Badriani, ini aspirasi banyak sekali ya. Beliau selaku mantan ketua RT pernah melakukan perbaikan. Saya pastikan Bapak Ibu, kalau ada kesalahan pendataan di lingkungan Bapak Ibu itu harus dilaporkan, wajib dilaporkan. Ya, karena apa? Karena watawasaw bil haq, kita mengingatkan kepada yang hak. Itu penting, itu wajib. Nggak boleh. Itu saya udah minta ke Dinas Sosial Provinsi Banten, pemerintah kota harus dievaluasi. Kalau ada Bapak Ibu tetangga yang benar-benar miskin yang benar-benar miskin, nggak dapat bantuan, tapi orang kaya punya motor NMAX, rumahnya bagus, tapi dia malah dapat bantuan, laporin, ya. Boleh laporan ke Pak RT, ke Pak RW. Kalau nggak lapor ke saya, nanti kita datangin. Yang penting datanya valid, ya. Yang penting datanya valid kalau dia itu orang mampu. Kalau orang mampu nanti cabut, gitu ya, Pak Madrin ya. Dede juga mengaku prihatin terkait aspirasi lapangan pekerjaan yang dikoordinir oleh oknum LSM. Dede mengatakan dirinya pernah mendengar informasi adanya dugaan pungutan liar penerimaan karyawan di beberapa perusahaan yang dilakukan oleh oknum perusahaan. Namun saat ini, Dede malah mendapat informasi baru ada lapangan pekerjaan yang dikuasai oleh oknum LSM. Menurut Dede, seharusnya anggota LSM melakukan advokasi untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat agar bisa mendapat pekerjaan, bukan malah sebaliknya. Dede berharap permasalahan tersebut cepat mendapat jalan keluar, salah satunya dengan cara membangun lapangan kerja baru di wilayah kota Cilegon. Ketiga dari Wildan, nah, ini saya juga pernah mendengar nih Wildan, di beberapa tempat ya ada namanya pungutan liar ketika penerimaan kerja oleh oknum-oknum perusahaan. Ternyata hari ini salah, bukan salah, maksudnya lain lagi. Ternyata oleh oknum-oknum LSM. Yang harusnya mohon maaf ya, LSM ini memang mengadvokasi, membantu, memfasilitasi masyarakat, tapi ternyata malah menjadi beban. Nah, ini mungkin jadi koreksi dari kita ya.